kembali dengan saya Doni Syaffardan. Hari ini kita akan berbicara tentang capital structure determination, penetapan capital structure. Jadi bagaimana pengaruh struktur modal perusahaan, baik modal sendiri maupun hutang, struktur kapitalnya terhadap nilai perusahaan. Agenda kita lihat dulu konsep awalnya, lalu nilai total perusahaan kita lihat dalam perhitungan struktur modal ini ya, kehadiran ketidaksempurnaan pasar dan insentif menerbitkan saham, efek pajaknya, kombinasi pajak dan ketidaksempurnaan pasar, juga mengenai signaling atau isyarat-isyarat keuangan bagaimana perusahaan itu dilihat dari capital structure-nya. Jadi struktur modal atau struktur kapital modal itu tidak hanya modal sendiri, tetapi juga hutang jangka panjang. Kita melihat bahwa struktur modal ada campuran atau proporsi tentang suatu pembiayaan perusahaan jangka panjang permanen yang terdiri dari hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Nah, asumsi dalam mempelajari capital structure ini adalah satu, keputusan investasi dan manajemen aset diasumsikan tetap, dan pertimbangkan hanya pembiayaan hutang dibandingkan modal sendiri, hutang jangka panjang terutama kan. Nah, kalau kita menerima hutang, berapa sih tingkat pengembalian yang relevan bagi pemberi hutang tersebut? Nah, itu dihitung dari rate-nya, dari bunganya, hasil dari hutang perusahaan, yaitu bunga yang harus dibayar dibandingkan dengan bond-nya. Katakanlah bond itu adalah nilai hutangnya, gitu, nilai pasar dari hutang. Kenapa disebut nilai pasar? Kita asumsikan bahwa hutang jangka panjang ini tidak kita peroleh melalui bank, bisa juga melalui bank hutang jangka panjang, tetapi adalah dari obligasi yang diperjualbelikan di pasar modal. Kita anggap misalnya obligasi itu umurnya tidak terbatas. Kalau misalnya hutang jangka panjang yang kita peroleh dari bank juga terus-menerus dia berhutang jangka panjang dan dia ada nilai pasar. Kadang-kadang nilai pasarnya dalam perhitungan ini kita asumsikan sama dengan nilai nominalnya, gitu kan. Jadi asumsinya bunga dibayar tiap tahun, umur obligasi tidak terbatas, hasil penilaian dihitung dari perpetual bond, jadi obligasinya tak terbatas. Implikasinya adalah nilainya jadi nilai dari nilai pasar itu, kalau misalnya kita menghitung nilai pasar, besarnya bunga dibagi bunganya, persentase bunganya, itu kan menghitung present value of perpetuity yang sudah kita pelajarin sebelumnya di cost of capital maupun di capital budgeting. Dan di sini kita asumsikan misalnya tidak ada pajak, jadi perhatian kita hanya pada masalah struktur modal, ya. Nah, itu adalah tingkat pengembalian dari hutang. Sekarang tingkat pengembalian yang diminta required by investor dari ekuitas perusahaan, dari pemegang saham perusahaan, yaitu KE sama dengan E bagi S, yaitu laba bagi pemegang saham biasa dibagi dengan nilai pasar saham biasa. Nah, nilai pasar saham biasa tentunya karena sahamnya sudah diperjualbelikan di capital market. Asumsinya tidak terjadi pertumbuhan laba, kita anggap tetap biar mudah menghitungnya. Dividen dibayarnya 100%, hasil penilaian dihitung secara perpetuity. Hal ini sesuai untuk menggambarkan teori perusahaan. Teori perusahaan kan going concern, jadi dianggaplah ini selama-lamanya nilainya adalah nilai harga saham. Nilai perusahaan adalah nilai harga saham. Ya, itu yang menjadi hartanya pemegang saham. Gitu. Dan tinjauan konseptual yang lain adalah tingkat pengembalian yang relevan, yaitu tadi sebenarnya dari KI ditambah KE itu sama dengan KO, yaitu keseluruhan tingkat kapitalisasi perusahaan. KO, yaitu laba bersih operasi total sebelum bunga dan pajak, itu sama dengan laba bersih operasi dibagi dengan nilai total pasar perusahaan. Jadi nilai pasar perusahaan ini totalnya diasumsikan itu sama dengan penjumlahan B tambah S. B itu bond, S itu share gitu ya, atau stok. Jadi nilai total pasar perusahaan. O itu adalah sama dengan penjumlahan bunga ditambah dengan laba yang tersedia bagi pemegang sahamnya. E untuk ekuitas, laba bersih operasi, bunga yang dibayar plus laba tersedia untuk pemegang saham biasa, gitu kan. Nah, tingkat kapitalisasi
KO-nya itu berarti berapa sih yang required rate of return dari perusahaan, baik dari pemegang saham biasa maupun dari pemegang obligasi atau pemilik dana hutangnya itu yang memberikan hutang pinjaman kepada perusahaan, itu disebut tingkat kapitalisasi KO, yang merupakan tingkat diskonto yang digunakan untuk menetapkan present value dari aliran kas yang diharapkan oleh perusahaan yang masuk perusahaan. Jadi KO ini bagian daripada rate required rate of return dari pemegang pinjaman. Jadi bagian dari proporsi B pinjaman dibandingkan dengan total dana perusahaan, B tambah S, total bond tambah share-nya, ditambah KE dikalikan S, bagian dari S share-nya dibagi B plus S. Masalah dari capital structure adalah apa yang terjadi dengan KI, KE, dan KO jika leverage itu utang perusahaan itu B per S-nya, bagian daripada hutang B dibandingkan dengan share-nya itu meningkat gitu. Nah, itu bagaimana misalnya? Nah, ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah kita bicarakan dengan pendekatan laba bersih operasi atau net operating income. Pendekatan laba bersih operasi yaitu sebuah teori struktur modal di mana biaya modal tertimbang dan nilai total perusahaan akan tetap konstan walau leverage keuangan B dibandingkan dengan S berubah. Kita misalnya ambil contoh. Laba bersih operasi perusahaan $1.350, koma itu titik kalau dalam dolar. Nilai pasar hutang 1.800 dengan bunga 10%. Tingkat keseluruhan kapitalisasi 15%, kan? Nah, bagaimana dengan tingkat pengembalian yang diminta, required rate of return dari equity, dari ekuitas, dari modal sendiri? Kita tahu bahwa nilai total perusahaan yaitu O tadi, itu laba bersihnya 1.350, itu dibagi dengan KO 0,15, kan 15% tingkat keseluruhan kapitalisasi. Berarti nilai total perusahaan 9.000. Nilai pasar dari ekuitas V dikurangin B, yaitu 9.000 dikurangin 1.800 dari nilai pasar hutang dari hutang ini, kan yang bisa. Jadi nilai pasar ekuitasnya 7.200. Nah, required rate of return dari equity yaitu E dibandingkan dengan S, ekuitas dibandingkan dengan S. Ekuitasnya kita lihat bahwa 1.350 ini laba bersih operasinya dikurangin dengan bunga hutang. Bunga hutang kan hutangnya 1.800, bunganya 10% jadi 180. Itu dibagi dengan nilai pasar dari ekuitas, besarnya modal sendirinya 7.200, sehingga nilainya 16,25%. Dengan kata lain, perbandingan hutang dengan saham sendiri itu dengan modal sendiri itu sama dengan 1.800 dibagi dengan 7.200, maka dia 25%, B per S-nya. Berapa tingkat pengembalian ekuitas jika bondnya itu 3.000? Kalau ini kan bondnya ini kan 1.800, ini 1.800. Kalau 3.000 berapa? Kalau 1.800 sedangkan nilai modal sendirinya 7.200, maka struktur modalnya kan 25% B dibandingkan S-nya. Nah, kalau dia 3.000, bondnya 3.000 berapa? Kita lihat nilai total perusahaannya sama 9.000, nilai pasar ekuitasnya menjadi 9.000 kurang 3.000 karena nilai B-nya 3.000 jadi 6.000. Nah, required rate of return dari ekuitasnya dari modal sendiri E dibandingkan S itu 1.350 dikurangin 300. 300 itu adalah 10% dari utangnya. Jadi ini adalah bunga yang dibayar. Dibagi dengan 6.000 nilai pasar ekuitasnya itu sama dengan 17,50. Jadi B per S 3.000 dibagi dengan 6.000 itu perbandingannya 50%. Artinya struktur modalnya 50% hutang dan 50% modal sendiri itu dari perusahaan ini. Oke. Nah, ini kita akan lihat bahwa required rate of return ini adalah meningkat dibandingkan kalau waktu dia 25%. Ya wajar saja kalau utangnya naik, maka tingkat pengembalian ekuitas modal saya pasti nanti harus baliknya lebih besar lagi karena perusahaan sudah lebih besar dibiayai dengan utang, gitu kan? Nah,
Kalau kita periksa dari berbagai macam rasio debt to equity, perbandingan antara hutang dengan modal yang menghasilkan tingkat pengembalian yang diminta dari ekuitas, maka tetap saja bunga dari hutang itu 10%, berapapun nilai struktur modalnya. Misalnya nggak punya utang, utangnya hanya 25% dari total harta, utangnya 50% dari total harta, atau utangnya itu 1 atau 2 kali lebih besar dari total harta, atau satu kali dari dibandingkan dengan ininya share-nya, itu semua KI-nya nilai 10%. Sedangkan tingkat pengembalian ekuitasnya semakin besar hutang, dia semakin naik. Mula-mula kalau nggak punya utang dia 15%. Kalau utangnya 25% dibandingkan dengan modal sendirinya 16,25%. Kalau hutangnya 50% dibandingkan dengan modal sendirinya, dia tingkat pengembaliannya 17,5%. Kalau dia modalnya 100, utangnya juga 100, KE-nya 20%. Nah ini dan seterusnya. Kalau 2 kali dari modal sendiri itu 25%. Nah ini yang udah kita hitung kan tadi sebelumnya slide-nya itu kalau nilai capital structure-nya utang dibandingkan modal sendiri itu 25% sama 50%. Masing-masing kita mensyaratkan KE-nya 16,25 dan 17,50. Yang menarik di sini KO-nya sama, tetap saja. Jadi tingkat kapitalisasi perusahaan, biaya modal perusahaan tetap sama 15% semuanya. Berapapun capital structure-nya gitu kan kalau kita hitung. Jadi di sini kalau kita gambarkan secara grafis, biaya modal dan pendekatan laba bersih operasi itu dari financial leverage nih, perbandingan antara hutang dengan modal, mau dia 25%, 50% sampai dengan 2 kalinya, itu nilai capital cost-nya, nilai tingkat bunganya, untuk bunga utang sama tetap 10%, tingkat bunga keseluruhan cost of capital-nya itu sama 15%, tetapi KE-nya semakin dia meningkat, pertambahan hutangnya semakin meningkat pula secara garis lurus KE-nya, required return on equity-nya. Why? Karena udah sifatnya kalau dengan tambahan hutang nanti kan risiko perusahaan meningkat, maka return saya juga saya minta untuk lebih gitu kan, karena perusahaan makin dibiayain hutang kan harusnya semakin besar dia memperoleh total value-nya, katakanlah begitu. Nah, kesimpulan dari pendekatan laba bersih operasi atau net operating income diasumsikan bahwa asumsi pentingnya adalah KO dianggap konstan. Suatu penambahan dana hutang yang lebih murah akan diimbangi oleh peningkatan pada tingkat pengembalian modal yang diminta. KE-nya kalau ada utang nambah, KE-nya meningkat, gitu kan? Sepanjang KI, tingkat bunga utang itu konstan, KE merupakan fungsi linear dari rasio debt to equity-nya, DE-nya, BS-nya, bond per share atau debt per equity itu. Jadi tidak ada struktur modal yang optimal di sini. Kita nggak mempertimbangkan pajak, kita nggak mempertimbangkan kalau misalnya perusahaan ada fraud, ada ketidaksempurnaan, ada agency cost, nggak ada. Gitu. Jadi sama semua. Nah, sedangkan kalau pendekatan tradisional, orang-orang pasti saudara juga akan menyatakan, Pak, pasti ada suatu tingkat cost of capital yang minimum dong. Utang itu penting, harusnya menguntungkan perusahaan. Menguntungkannya di mana? Kalau struktur modalnya itu memberikan tingkat bunga yang minimum sehingga value of the firm-nya, V-nya itu menjadi maksimum. Jadi pendekatan tradisional ini secara kualitatif menyatakan bahwa suatu teori struktur modal di mana terdapat suatu struktur modal optimalnya ada, dan manajemen dapat meningkatkan total nilai perusahaan melalui penggunaan leverage keuangan yang tepat, gitu kan. Struktur modal optimal yaitu struktur modal yang meminimumkan biaya modal perusahaan dan dengan demikian memaksimalkan nilai perusahaan, gitu kan. Jadi seperti ini. Kalau dia capital cost-nya itu paling rendah, nah inilah yang optimal capital structure-nya. Pendekatan tradisional ini tetap sampai sekarang menyatakan bahwa dalam capital structure ada yang optimal meminimumkan biaya modalnya sehingga memaksimumkan nilai perusahaannya, V-nya itu gitu. KO-nya itu minimum gitu kan. Nah, karena awalnya ini mula-mula turun, nanti KO naik, mula-mula turun, nanti KE naik. Dan termasuk juga KI juga mula-mula konstan terus dia naik dengan meningkatnya aktivitas perusahaan dan juga kebutuhan dana perusahaan. Kesimpulannya begini,
biaya modal perusahaan bergantung pada struktur modal perusahaan. Jadi tidak konstan seperti yang pertama dengan asumsi tersebut. Pada awalnya misalnya hutang yang murah tidaklah meningkat dan tidak menggantikan pembiayaan modal dari penjualan saham yang lebih mahal. KO-nya kan menurun. Kemudian meningkatnya leverage keuangan, utang perusahaan dan peningkatan yang dihubungkan dengan KE, dan lalu KI menjadi besar walau dibandingkan keuntungan dari pembiayaan hutang tetap lebih rendah sih KI-nya dibandingkan dengan KE-nya. Nah, tapi dia nanti makin naik karena pembiayaan modal kan tetap harus tetap harus dimodalin, ditambah oleh perusahaan. Dengan demikian terdapat suatu struktur modal optimal di mana KO ada di titik yang paling rendah. KO yang paling rendah, maka nanti V-nya juga nilai perusahaan akan menjadi yang paling besar gitu. Karena kan itu nanti di present value-kan dengan KO yang paling rendah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke teori Modigliani dan Miller dalam memperhitungkan capital structure behavior-nya itu seperti apa untuk meningkatkan nilai perusahaan. Apakah ada pengaruh atau tidak? Pertama, ini Modigliani dan Miller yang pertama, dia teorinya tahun 54 ya. Dia mendukung bahwa hubungan antara leverage keuangan dan biaya modal itu diterangkan oleh pendekatan net operating income. Dia menyediakan pertimbangan perilaku untuk suatu KO yang konstan atas keseluruhan cakupan berbagai kemungkinan leverage keuangan. Total resiko untuk semua pemegang sekuritas perusahaan tidaklah diubah oleh struktur modal. Jadi struktur modalnya apapun, tetap saja nanti total resikonya sama. Oleh karena itu, total nilai perusahaan tidaklah berubah oleh campuran pembiayaan atau permodalan perusahaan. Nggak mempengaruhi nilai perusahaan. Ini contoh yang seperti kita kuliah kemarin dengan PT Bola Basket atau Basket Wonders ya, di aslinya ini dari bukunya James Van Horn ya. Prinsip nilai total dari Modigliani and Miller. Jadi misalkan ini kuenya ini, pie-nya ini nilai pasar dari utang 35M, nilai pasar ekuitas 65M, total nilai perusahaannya ini pasarnya ya itu 100M. Sehingga ini kita bisa lihat kalau dalam prosentase ini 35%, 65% dan 100 dari 100%. Tidak berubah nanti dengan kalau nih 35% naik menjadi 50% misalnya, tidak berubah. Nanti kita akan lihat. Karena Modigliani dan Miller mengasumsikan suatu ketidakhadiran pajak dan ketidaksempurnaan pasar. Jadi tidak ada pajak, tidak ada market imperfection, tidak ada ketidaksempurnaan seperti terjadinya agency problem, tidak khawatir bangkrut, tidak ada fraud, hal-hal seperti itu ya di perusahaan. Normal saja rencana capital budgetingnya ini diasumsikan seperti itu, maka disebut dengan teori Modigliani Miller yang pertama, MM1. Itu bahwa struktur modal perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kue nilai perusahaan ini tidak berubah. Investor dapat menggantikan semaunya untuk leverage permodalan perusahaan, mau itu debt to equity-nya 50%, 75%, 100%, enggak tahu. Nah, kita bisa, dia argumennya coba kita lakukan, kalau misalnya dia nanti berubah nilainya, pasti akan ada arbitrase. Arbitrase nanti artinya ada suatu tindakan-tindakan yang dari ketidakseimbangan akan menyeimbangkan kembali struktur modal tersebut, atau menyeimbangkan kembali, menyesuaikan kembali nilai perusahaan tersebut. Misalnya dua perusahaan yang mirip nih dari semua segi, kecuali struktur modal pasti mempunyai nilai yang pasar yang sama, itu pasti, kecuali struktur modalnya. Katakanlah nih ada perusahaan Alfamart, Indomaret misalnya, sama-sama memiliki net operating income yang sama, semuanya sama lah, kurang lebih semuanya sama, kecuali misalnya Indomaret memiliki utang, Alfamart tidak memiliki utang gitu, atau sebaliknya nih, hanya contoh saja. Nah, itu pasti nilai mereka tuh sama juga, tidak terpengaruh oleh struktur modalnya yang berbeda. Kalau dia nanti tidak sama, dia pasar akan menyeimbangkan ke arah yang sama lagi. Nah, kita bisa lihat nih ya, contoh ya. Ini arbitrase menemukan dua aset yang pada dasarnya sama dan membeli yang lebih murah dan kemudian menjual yang lebih mahal, nanti akan menyeimbangkan lagi equilibriumnya. Contohnya misalnya gini, pertimbangkan dua perusahaan yang serupa dari semua segi, kecuali
perusahaan non leverage ya, non leverage itu yang no leverage ya, yang nggak punya utang, dan perusahaan L leverage yang punya utang. Ingat-ingat ya, NL berarti tidak punya utang, L punya utang. Kalau yang punya utang memiliki utang 30.000, bunganya 12%. Nilai pasar utang untuk perusahaan L sama dengan nilai nominalnya. Pengembalian yang diminta dari ekuitas kalau perusahaan NL 15%, perusahaan L sebesar 16%. Oh, logik, karena perusahaan yang punya utang pasti ekuitasnya si pemegang sahamnya meminta tingkat pengembalian yang lebih besar dari perusahaan yang berhutang dong dibandingkan dari perusahaan yang tidak punya hutang. Net operating income untuk tiap perusahaan sama, misalnya kita anggap 10.000 kita asumsikan. Kita hitung dulu perusahaan yang tidak punya utang. Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa itu E-nya itu 10.000. Jadi net operating income O-nya itu net operating income itu 10.000. Interest karena dia nggak punya bunga untuk dibayar karena nggak punya utang, maka dia 0. Maka laba yang tersedia earning available to common stock gitu ya, itu 10.000. Nilai pasar ekuitasnya E-nya itu dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diminta, KE itu 10.000 dibagi 0,15 atau 15%, itu sama dengan 66.667. Ingat nih dalam dolar, jadi koma itu titik gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia titik itu koma, dan itu cukup membingungkan dalam akademik, tapi kita tetap terpaksa harus membiasakan. Dan total nilai pasar 66.667 ditambah dengan 0 karena nggak ada utangnya, jadi tidak ada nilai pasar utang, hanya ada nilai pasar ekuitas, sama dengan 66.667. Jadi di sini nilai pasar ekuitas sama dengan nilai pasar totalnya gitu kan. Tingkat keseluruhan kapitalisasi juga menjadi sama 15%. Debt to equity rasionya B per S-nya atau D per E-nya itu sama dengan 0. Sekarang kita lihat nilai perusahaan yang memiliki utang. Laba tersedia bagi pemegang saham biasa itu adalah E 10.000 dikurangin 3.600 sama dengan 6.400. Kita kan tadi menganggap kalau dia punya hutang 30.000. 30.000 berarti kalau 12% dari 30.000 maka menjadi 3.600. Sehingga untuk earning available to common stock, laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa itu hanya 6.400, tidak lagi 10.000. Nilai pasar ekuitasnya oleh karena itu 6.400 dibagi dengan tingkat bunga yang diminta bagi pemegang sahamnya, yaitu 6.400 dibagi dengan 0,16 sama dengan 40.000. Total nilai pasar, maka 40.000 nilai pasar ekuitas ditambah dengan nilai pasar pinjaman atau nilai pasar hutang 30.000, totalnya 70.000. Tingkat keseluruhan kapitalisasi 14,3%. Ini seperti cara menilai yang ini, yang saudara tadi sudah lihat. Nah ini kan KI proporsi utangnya, KE kali proporsi saham biasanya gitu kan. Itu maka itu dapat 14,3 yang ini. Nah ini. Jadi tingkat KO-nya itu adalah KI kan cuma 15% kali proporsinya. Proporsinya itu dia menjadi 40.000 per 70%. Terus KI-nya itu kan KI-nya itu 12% dikalikan dengan proporsinya dia yang 30.000 per 10.000 itu, sehingga nilainya jadi 14,3%. Nah, dengan tingkat hutangnya dibandingkan dengan ekuitasnya adalah 75%. Jadi total utangnya itu kan 75% ininya, debt to equity rasionya gitu. Kalau dia ini kan kalau dia lihat debt-nya 30, equity-nya tuh 40 kan, 30 per 40 kan 75% kan debt B per S-nya. Nah, kita lihat udah sampai sini. Sekarang biasanya kita lihat nih arbitrasenya seperti apa. Misalkan Anda sekarang memiliki 1% saham perusahaan yang punya utang, nilai ekuitasnya 400 kan? Nilai ekuitasnya kan dia nilai ekuitasnya yang kalau yang punya utang kan 400 kan? Yang punya utang 400 1% kan dia 40.000 kan? Nilai pasar ekuitas nih NL 40.000, jadi kalau 1%-nya 400.
Anda coba jual saham perusahaan yang punya utang, perusahaan L sebesar 400, lalu pinjam uang 300 supaya jumlahnya 700 ini dengan bunga 12%, sama dengan 1% dari utang perusahaan L kan, sama perusahaan L kan cuma 1% aja nih, 12%-nya ini kan. Nah lalu beli 1% perusahaan NL sebesar 666,67 kan, satu perusahaan NL kan harganya kan ini kalau perusahaan NL kan kalau 1%-nya aja kan ini kalau ini total pasar ekuitasnya itu 66.667, 1%-nya berarti cuma 667 lah katakanlah gitu. Nah 667 gitu kan, sisanya ya udah karena saudara punya sisa 33 gitu kan, untuk Anda invest di tempat lain. Jadi 400 tambah 300 dikurangi 667 itu Anda punya sisa nih 33. Lalu pengembalian mula-mula dari investasi di perusahaan L kan saudara kan 400 nih, dikali 600 saudara dapat 64. Pengembalian investasi setelah transaksi kan 666,67 kali 16%, saudara dapat 100 nih pengembalian dari perusahaan NL. Lalu dari 100 ini saudara bayar bunga 36. Kenapa 36? 12% dari 300 uang yang dipinjam tadi. Nah, lalu saudara kalau udah bayar itu 100 kurang 36 kan sisanya 64. 64 ini pengembalian bersih ini, padahal saudara udah punya sisa tadi kan 33,3 yang saudara ini. Saudara hanya menginvestasinya 660 ini sehingga saudara dapat 64. Jadi saudara hanya nggak perlu lagi 400 untuk mendapatkan 64, tapi cukup 366,67 supaya dapat 64 gitu loh. Nah, oleh karena itu saudara, semua orang ini akan membeli perusahaan yang tadi yang tidak punya utang. Dia beli sahamnya dan dia jual saham yang punya utang gitu. Daripada dia minjem yang ini kan punya dana pribadi, dia dari ini dia pakai modal pribadi, dia nggak usah pakai utang. Harga saham perusahaan NL meningkat nanti karena yang nggak punya utang itu akan diburu oleh para investor dibandingkan investor itu membeli saham yang banyak utangnya, perusahaan yang banyak utangnya. Dia akan otomatis permintaan saham di perusahaan NL, harga sahamnya nanti naik. Dan otomatis juga perusahaan yang banyak utangnya itu harga sahamnya turun, gitu kan. Arbitrase itu terus berlanjut sampai nanti nilai perusahaan nanti seimbang lagi antara perusahaan NL dan L. Kalau nanti ini kan meningkat kan nanti balik lagi si banyak investor akan membeli saham perusahaan L. Dia akan melepas saham perusahaan NL. Nah, oleh karena itu terjadilah arbitrase. Arbitrase itu dia akan menyeimbangkan kembali berlanjut sampai total nilai perusahaan sama untuk perusahaan NL dan L gitu loh. Nah, saudara-saudara, ini itulah dalam Modigliani-Miller satu, bahwa nanti dengan adanya arbitrase maka tingkat struktur modal berapapun dia mau 25% 50% tidak ada pengaruhnya gitu. Itu yang pertama. Lalu dia juga meneliti kembali struktur capital structure dari Modigliani, Franco Modigliani sama Merton Miller ini tahun 55. Dia mengungkapkan kalau adanya kebanyakan utang kan orang nanti takut bangkrut gitu kan. Lalu kalau dengan banyak utang juga nanti utang itu dipakai semena-mena oleh direkturnya misalnya gitu kan. Nanti yang rugi kan yang perusahaannya gitu-gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi ada masalah-masalah. Belum lagi pajak. Kalau pajaknya dihitung kan semakin besar utang bayar pajaknya kan kecil. Kan laba operasinya nanti dikurangin dengan bunga dulu menjadi kecil baru dia dikenakan pajak kan gitu. Sehingga masalah-masalah kita bahas adalah yang tidak sempurna pasar tuh karena ada tidak sesuai dengan asumsi-asumsi. Yang pertama itu ada bankruptcy cost, agency cost, utang dan insentif untuk mengatur utang secara lebih efisien sehingga karena ada pembayaran pajak dan pembatasan kelembagaan dan biaya transaksi. Nah, tingkat pengembalian ekuitas yang diminta dengan biaya kebangkrutan, maka di sini
dengan adanya biaya kebangkrutan, maka itu akan meningkatkan KE dengan bankruptcy cost. Awalnya kalau tanpa bankruptcy cost itu mirip biasa saja seperti yang tadi kita sudah sampaikan. KE-nya meningkat dengan peningkatan dari utang gitu kan, misalnya gitu. Jadi biaya agensi, biaya kebangkrutan dan juga sama dengan biaya agensi. Biaya agensi itu maksudnya saudara-saudara biaya-biaya yang berhubungan dengan monitoring manajemen untuk memastikan bahwa ia bertindak dalam cara-cara yang konsisten dengan persetujuan perusahaan sesuai dengan kontrak dengan kreditur dan pemegang saham. Monitoring itu meliputi untuk mengikat agen. Laporan keuangan auditing harus disediakan oleh direksi perusahaan dengan tegas membatasi keputusan atau tindakan manajemen melalui RUPS, rapat umum pemegang saham, supaya tidak semena-mena dalam menjalankan, supaya dia searah dengan kepentingan pemegang sahamnya, begitu kan? Nah, dalam teori-teori ini Michael Jensen and William H. Mackling itu tahun 77 dia mengungkapkan teori of the firm, ada jurnalnya tentang agency cost dan managerial behavior gitu ya. Itu biaya-biaya yang ada dengan biaya agensi itu dipikul oleh pemegang saham. Biaya monitoring seperti biaya kebangkrutan cenderung untuk naik bersama dengan leverage permodalan. Semakin besar leverage permodalan, dia semakin naik dia cenderung gitu. Jadi penggunaan financial leverage misalnya utang secara bijaksana dapat memberi dampak yang menguntungkan bagi nilai total perusahaan. Ini kalau ada contoh dampak dari perusahaan. Misalnya ada dua perusahaan yang sama ya. Kecuali perusahaan no debt, nggak ada utang, pengembalian diminta 16%. Perusahaan D 5.000 utangnya dengan tingkat bunganya 12%. Tingkat pajak perusahaan 40% misalnya gitu. Net operating income bagi tiap perusahaan adalah 10.000 misalnya. Nah, saudara-saudara, kita contoh ya, misalnya penilaian perusahaan yang nggak punya utang nih. Pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham, artinya net operating income-nya tadi, itu 2.000. Karena dia nggak punya utang, 0, kita sama dengan 2.000. Pajaknya 40%. Maka yang tersedia bagi pemegang saham biasa, labanya 2.000 setelah dikenakan pajak 1,004 1.200, maka laba total yang tersedia bagi semua pemegang saham adalah EAT plus I 1.200 saja. Nah, jika perusahaan itu punya utang, maka kita hitung E-nya sekarang tetap 2.000, tapi I-nya 600. I-nya kan 12% dari 5.000, 600. Maka earning available to common stock 1.000 tinggal 1.400. Dikurangin pajak, dia tinggal 840. Tapi 840 ditambah dengan 1.400 840 ditambah dengan 600 yang dibayarkan ke pemilik hutang, itu kan menjadi 1.440 nilai totalnya. Tuh, beda dengan 1.200 tadi sebelumnya, ini 1.440. Atau dengan kata lain, dia punya penghematan pajak, keuntungan dari pajak itu 240, yaitu 1.440 dikurangin 1.200 gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat penghematan pajak ini bisa kita present value kan, yaitu present value dari manfaat penghematan pajak itu kita present value kan dari nilai hutangnya, yaitu 5.000 dikali 40% atau 2.000 gitu kan. Utang tetap jadi dianggap sebagai perpetuity gitu kan, present value of perpetuity dibagi saja dengan tingkat bunganya, dan itu sama saja dengan 2.000. Jadi nah, kita bisa dari Modigliani-Miller ini menyatakan bahwa nilai perusahaan yang punya utang, levered firm, itu sama dengan nilai dari perusahaan jika tidak punya utang, unlevered firm, ditambah dengan present value dari tax shield-nya, tax shield benefit-nya, dari manfaat penghematan pajak karena adanya utang. Kalau nilai yang nggak punya utang itu 7.500, nilai dari perusahaan yang punya utang itu 9.500. Ini asumsikan zero growth gitu kan, 100% tuh labanya tuh buat dividen gitu kan. Jadi kesimpulannya, semakin besar jumlah utang perusahaan, akan semakin besar pula penghematan pajak, dan akan semakin besar pula nilai perusahaan. Semakin besar leverage keuangan perusahaan, akan semakin kecil biaya modal perusahaan. Proposisi Modigliani dan Miller yang telah disesuaikan, MM2, menyatakan bahwa strategi optimal bagi perusahaan sebaiknya memperoleh sebanyak-banyaknya leverage keuangan atau 100%, tapi kan nggak sesuai kenyataan, karena kan nanti bankruptcy cost akan meningkat, gitu-gitu kan.
Ini juga pajak yang lain ini belum juga pribadi, nanti pajak pribadi tetap kena gitu kan. Oleh karena itu kita nggak ada yang tahu sebagaimana yang paling optimal struktur modal, tetapi nilai dari perusahaan yang berutang adalah sekarang disesuaikan nilai sama dengan nilai perusahaan jika tidak berutang ditambah present value dari penghematan pajak dikurangi dengan present value dari biaya kebangkrutan dan biaya agensi. Saat financial leverage meningkat, manfaat penghematan pajak serta biaya bankruptcy dan agensi meningkat pula. Nah, ini gabungan, dia akan meningkat dari B dan S yang berubah-ubah. Jadi ada optimal dan juga kita lihat juga sinyal keuangan. Karena semakin besar nanti hutang perusahaan, semakin besar resiko perusahaan itu. Nah, ini kan perusahaan struktur modal mencakup penambahan lebih banyak hutang, itu mensyaratkan bahwa harga saham perusahaan bernilai kurang, undervalued. Dan ini banyak sekali penelitian-penelitian yang meneliti tentang capital structure yang optimal dengan adanya ketidaksempurnaan pasar ini. Dengan bagaimana dengan penjualan yang meningkat, sikapnya terhadap cash flow, bagaimana dengan pajaknya yang terhutang, bagaimana dengan penghematan pajak, bagaimana dengan agency problem, dan juga dengan asymmetric information yang bisa dilihat dari financial signaling. Itulah kira-kira 30 menit perkuliahan tentang capital structure determination. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selamat siang.